kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami datang berkumpul di depan tahta-Mu untuk memuji-Mu, berdoa kepadamu dan mendengar firman-Mu. Dari sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu dan ingin mengetahui keinginan-Mu. Maka tolonglah sertai kami pada saat mendengar khotbah ini, dan tolonglah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya senang sekali karena kesempatan yang diberikan kembali kepada saya untuk khotbah hari ini. Kemampuan saya masih belum lancar untuk berbahasa Indonesia, akan tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, saya percaya bahwa saudara dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Amin. Ayo baca kitab Markus pasal 3 ayat 7 sampai 19. Saya dulu, saudara kemudian. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya meninggi ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. Silakan. Dari Yerusalem. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan. Nggak bisa? 10. Nah, saya akan baca semuanya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. 13, silakan. Kemudian naiklah Yesus di atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ia menetapkannya kuasa untuk mengusir setan. Ya. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartholomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Baca panjangnya. Apakah saudara tahu Susi Susanti? Siapa dia? Ya, pemain bulu tangkis yang paling terkenal di Indonesia, ya. Terkenal. Saya bertanya lagi, apakah saudara tahu dia menggunakan raket merek apa? Benar? Benar? Ya. Mungkin yang next ya, saya tidak tahu. Oh, iya. Biasanya
Banyak pemain bulu tangkis ingin mengetahui merek raket apa yang digunakan oleh Susi Susanti. Sudah kenal semua orang. Mengapa? Karena menurut mereka raket itu sangat menentukan kemenangan pemain bulu tangkis. Mereka berpikir bahwa saya juga bisa bermain dengan lebih baik daripada sekarang bila menggunakan raket yang terkenal itu. Apakah benar demikian? Benar enggak? Ya, ada orang berpikir bahwa sama sekali. Seorang penjual, ya terima kasih ya, saya hampir nggak bisa lihat. Ya, seorang penjual raket tertentu ingin agar raketnya laris terjual. Jadi, promosi sebuah raket sebenarnya hanyalah siasatan saja agar orang-orang mau membeli. Sebenarnya yang paling penting bukan raketnya. Saat sebuah raket merek apapun dipegang oleh tangan Susi Susanti, maka raket itu menjadi apa? Terkenal. Jadi, Susi Susanti terkenal bukan oleh karena raketnya yang terkenal, melainkan karena kemampuannya memainkan raket tersebut. Benar kan? Menurut saya, kehidupan kita juga sama seperti raket tadi. Dalam ayat perenungan firman Tuhan kita saat ini, kita melihat orang-orang yang sangat sederhana, tetapi ketika mereka ditangkap oleh tangan Yesus, maka mereka menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kita dapat melihat dari kehidupan 12 murid Yesus. Saat ini saya akan menjelaskan kriteria pemilihan 12 murid dan tujuannya. Ambil 2 pokok kriteria pemilihan murid Yesus. Yang kedua, apa? Tujuan Yesus. Mengapa hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul mengapa Tuhan memilih saya? Mengapa Tuhan Yesus panggil saya di dalam ibadah ini, GKS Global? Untuk apa? Apakah kriteria pertama itu? Apakah kriteria pemilihan 12 murid Yesus? Bila kita melihat Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12, maka ini menjelaskan latar belakang pemilihan 12 murid Yesus. Pada waktu itu Yesus melakukan mujizat penyembuhan penyakit yang diderita oleh banyak orang. Mereka dibebaskan dari roh-roh jahat atau kuasa setan. Mendengar kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan, menyebabkan banyak orang datang untuk menjamah Yesus. Mereka berusaha mengejar Yesus Kristus. Sejak saat itu bertambahlah orang yang semakin percaya kepada Yesus. Ayat 7, banyak orang dari Galilea mengikutinya, mengikuti Yesus. Ayat 8, banyak orang datang kepadanya. Banyak orang datang kepada Yesus. Banyak orang sampai menghimpitnya. Penjelasan itu kelihatannya seperti sebuah film yang menggambarkan tentang orang-orang yang berkumpul begitu banyak, bukan? Di antara sekian banyak orang yang berkumpul mengelilingi Yesus, kemudian Yesus memilih hanya 12 orang saja.
sebagai murid-murid Yesus. Orang yang banyak sekali di dalam Jakarta. Berapa ya jumlah penduduknya? Tapi hanya beberapa puluh orang saja memilih dan panggil untuk bisa beribadah hari ini. Tetapi kriteria pemilihan 12 murid Yesus tidak terlihat di dalam semua kitab Injil kecuali Markus pasal 3 ini. Apakah kriteria pemilihan 12 murid Yesus? Kriteria itu hanya dijelaskan secara tegas di dalam ayat 13 yang menyatakan sebagai berikut. Bagaimana? Yesus hanya memanggil orang-orang yang dihendaknya dan mereka pun datang kepadanya. Yesus memanggil 12 orang yang sesuai dengan keinginan hatinya. Yesus mengangkat mereka sebagai 12 murid. Ini merupakan hak mutlak Yesus. Berapa persen? 100%. Dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hak mutlak 100%. Di dalam pilihan dan panggilan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya atau membantahnya. Mengapa? Karena hal ini tidak didasarkan kepada keinginan kita atau kehebatan kita atau kemampuan kita. Panggilan dan pilihan Yesus ini hanya 100% kehendak Allah. Berbahagialah kita yang telah dipilih dan dipanggilnya. Amin. Berkaitan dengan itu, saya juga tidak ingin pergi ke Indonesia. Selama melayani sebuah gereja yang baru dirintis di Korea, baru yang dibangun. Sebenarnya saya nggak mau datang Indonesia. Saya mau melayani gereja di Korea. Tetapi saya tidak bisa menolaknya. Tidak bisa membantah panggilnya. Saya hanya bisa menanti firman Tuhan. Ingat kapan? Siapa ingat? Judul khotbah tadi. Kapan saya menanti firman Tuhan? Pada malam berikutnya. Ingat. Pada malam berikutnya. Saya hanya menaati firman Tuhan saja. Datang sini, datang GKS Global juga. Saya merasa sangat sulit untuk berkhotbah berbahasa Indonesia. Tapi jika berkhotbah berbahasa Korea, saya juga bisa berkhotbah dengan baik, lebih baik daripada pendeta siapa? Bunadi. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bisa, tapi saya datang usia berapa? 60 tahun saya datang sini. Sering lupa, kosakatanya sering lupa. Jika tidak pakai, beberapa kali sudah cari itu kosakata dari kamus. Ya, selama beribadah juga saya cari kosakatanya. Itu apa itu? Tapi sering lupa, sulit. Di dalam Alkitab ini ada hal yang menarik perhatian kita. Apakah itu? Para murid-murid yang dipilihnya itu adalah
orang biasa-biasa saja, seperti saya dan saudara. Enggak yang luar biasa. Adakah di antara saudara yang merasa bahwa saya adalah seorang yang hebat? Atau saya seorang yang istimewa? Atau seorang yang pintar? Apakah ada berani angkat tangan? Ada? Demikian pula, tidak ada keistimewaan khusus yang dimiliki oleh 12 murid. Mereka bukan orang yang pintar, bukan orang yang kaya, bukan golongan bangsawan, dan tidak ada sesuatu apapun yang luar biasa. Di sini ada sebuah pesan Tuhan yang khusus, walaupun mereka orang yang biasa saja, tetapi jika Tuhan telah menangkapnya, maka mereka akan diubah menjadi orang yang istimewa dan dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang istimewa juga. Saya seorang pendeta yang biasa-biasa saja, bukan orang yang luar biasa, yang kecil-kecil. Hanya saya menanti firman Tuhan saja. Saya datang sini, tapi Tuhan sering memimpin saya. Saya hanya kejar Yesus saja. Enggak, saya sendiri dulu. Saya enggak mau lakukan apapun kecuali tanpa Tuhan Yesus. Saya sering kejar saya, bukan depan. Hari ini memuji Tuhan ya. Salibmu di depan saya. Apa? Yang lainnya di belakang, harus di atas, di belakang. Jangan dulu. Enggak boleh. Pagi ini saya seorang bayi juga sama apatan itu. Seorang bayi yang diasuh oleh orang tua yang baik tentunya akan menjadi anak yang baik. Sebaliknya, jika diasuh oleh orang tua dan yang tidak baik, maka ia pasti akan menjadi anak yang tidak baik. Kehidupan seorang anak bisa menjadi sangat berbeda tergantung pada orang tuanya. Demikian pula keberasaan manusia sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia akan menjadi seperti apa tergantung pada siapa yang mempengaruhinya. Saya mau mempengaruhi anak yang tidak mampu, yang tinggal kampung saya. Bersama dengan Pak Ali, bersama dengan Bapak tadi itu, jika ramalan itu perlu waktu dan biaya, perlu. Jika dipengaruhi orang yang baik, dia akan menjadi orang baik. Sebaliknya, jika dipengaruhi oleh orang yang jahat, maka dia akan menjadi jahat. Demikianlah sesungguhnya gambaran hidup manusia, bahwa hanya jika dikendalikan oleh tangan Tuhan sajalah, maka kehidupan manusia pasti akan menjadi luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, adakah anak-anak yang saudara yang masih menolak Tuhan dan tidak percaya kepadanya? Jangan putus asa. Adakah orang tua, suami istri, adik kakak yang belum percaya kepada Tuhan? Jangan menyerah. Jika Tuhan sudah memanggil mereka, mereka juga pasti akan berubah. Jika Tuhan berkenan, maka Tuhan memanggil dan menangkapnya, sehingga mereka akan menjadi anggota keluarga yang baik dan luar biasa. Amin. Yang kedua, apakah tujuan Yesus memilih 12 murid?
Menurut kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15, kelihatannya ada 3 tujuan yang katakan ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kelihatannya ada 3, sebenarnya 1. Tulisannya ada 3, tapi sebenarnya 1. Karena yang paling utama apa? Paling dulu untuk menyertai Yesus. Saya dan saudara, Tuhan Yesus memanggil dan memilih sebagai murid Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus ingin saya dan saudara menyertai Yesus sebelum melayani, sebelum kerja, sebelum belajar. Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu, Tuhan Yesus ingin saya dan saudara mau menyertai Tuhan Yesus. Biasanya kita sering mendengar bahwa Tuhanlah yang menyertai kita, bukan? Tuhan menyertai saya dan saudara di dalam ibadah ini juga. Amin. Setuju. Tetapi sebenarnya Tuhan juga menghendaki supaya kita menyertai Dia. Di sini menuntut adanya tindakan aktif dari orang yang dipilih. Robert Munger, tahu? Robert Munger, tahu enggak? Ada itu buku sudah ada di Indonesia, enggak, saya belum tentu. Tapi Robert Munger, dia orang barat, siapa saya kurang tahu. Tapi bukunya yang kecil. Coba cari, mungkin Hatiku Sebagai Rumah Kristus, atau bahasa Inggrisnya My Heart the Christ Home. Hatinya adalah rumah Christ. Ini judul menyatakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Tuhan menyertai di dalam rumah kita, Tuhan menyertai di kamar tidur, di dapur, di ruang tamu, di ruang belajar, saat kita bertandang dan lain-lain. Namun, Dia juga tetap menyertai kita saat kita kecewa, saat kita mengalami badai hidup, saat kita mengalami PHK, saat kita merasa bahwa Tuhan tidak beserta dengan kita. Sesungguhnya Tuhan justru selalu menyertai kita juga. Amin. Yesus sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai yang empunya dunia ini, dan sebagai Juru Selamat. Hari ini juga Yesus ingin menyertai kita. Hal itu sangat mengesankan dan sangat mengharukan bagi kita, bukan? Yesus sedang memanggil saya dan saudara sebagai kekasihnya. Dia ingin menjadi sahabat dan menjalin hubungan yang istimewa dengan kita. Walaupun kita punya banyak kelemahan dan kekurangan dan kesalahan. Saat ini juga Dia sedang menyertai kita, ingin berbicara dengan kita, ingin ini susah ya, bercengkrama. Susah sekali ya. Cengkrama. Coba siapa? Coba. Cengkrama. Enggak, bercengkrama. Bercengkrama. Susah. Bercengkrama dengan kita. Saya cari kosakatanya dari kamus ya.
Tapi susah. Siapapun pasti mau Tuhan Bapa menyertai saya dan saudara. Oleh karena itu, kita juga harus berupaya menyertai Dia. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus, bahwa kita harus menyertainya. Jika kita bersama dengan Tuhan, jika menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan jika hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Pikiran kita juga akan menjadi sesuai dengan pikiran Yesus. Tujuan hidup kita juga akan menjadi sama dengan tujuan Yesus. Amin. Jika kita bergaul dan menyertai Tuhan Yesus, maka kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Tujuannya ini sebenarnya ini coba the year of fulfilling the Great Commission. Ini apa? Tujuannya sebenarnya ini, nanti saya jika akan datang sini, ada jika kesempatan diberikan kepada saya lagi, saya mau berkhotbah ini. Sebenarnya. Amin. Saya mau bertanya, hal yang paling penting gereja GKS Grogol harus melakukan apa? Hal yang paling penting. Bisa kamu menjawab? Coba. Nanti saya bisa datang enggak? Saya mau cek ya. Iya, melayani. Hal yang paling penting apa? Melayani. Silakan. Melayani. Melayani. Silakan. Ya, memberitakan Injil. Yang lain? Dari Surabaya? Apa? Ya, paling penting gereja. Dan memang ini besar ya. Gereja, di dalam gereja. Yang lain? Pak Aldi apa? Apa? Ya. Yang lain? Ada apa anda? Ibadah, atau pelajaran, pendidikan, penginjilan, banyak. Saya pernah tanya, menjawabnya lebih dari 10. Saya sudah pernah pengalaman. Karena harus saya berkhotbah 1 kali di sini, topingnya ini. Apakah saudara tahu sesungguhnya kapan Tuhan menyertai kita lebih intim? Jawabannya ada di dalam kitab Yohanes pasal 8. Bisa cari? Jika punya kitab, coba cari. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 29. Jika siap? Oke. Ayo baca bersama. 1, 2, 3. Ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kenapa topik ini yang paling penting? Karena saat sebelum pulang itu surga, Tuhan Yesus pesan kepada murid-murid. Yang ini saja, enggak ada yang lain. Karena gerejanya GKS Grogol harus lakukan ini. Pendeta Nadi benar. Pilih topingnya ini. Selama bukan setahun saja, selama-lama. Sangat-sangat penting sebenarnya. Ada lagi, itu Yohanes pasal 14
ayat 23. Pasal 14 ayat 23. Jika siap, 1, 2, 3. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kapan dia akan datang kepada saya dan saudara? Kapan dia diam bersama-sama dengan saya dan saudara? Kapan? Waktu mengasihi. Mengasihi Tuhan Yesus. Apa? Menuruti firman. Ini strategis yang paling benar, yang paling baik. Ada sebuah kesaksian seorang pemain baseball bernama Tim Buke yang tinggal di Amerika Serikat. Dia dan istrinya mengadopsi 3 anak dari rumah yatim piatu. Anak pertama adalah perempuan bernama Stephanie dari Korea. Dia terkena sakit jantung dan telah dioperasi. Anak kedua adalah anak laki-laki bernama Liam. Dia diadopsi dari negara Guatemala. Dia dikena penyakit kelenjar getah benih. Benar? Anak ketiga adalah perempuan bernama Nicole dari Cina. Dia tidak ada tangan kanan. Semua yang diadopsi adalah anak-anak yang bercacat dan penyakit. Untuk merawat mereka bukanlah hal yang mudah, karena setiap anak harus dilawat sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Sementara mereka juga mempunyai keterbatasan dan banyak kekurangan, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain. Tetapi dia mengambil dan mengangkat mereka sebagai anak-anak mereka. Mengapa demikian? Setelah mendapatkan pertanyaan dari seorang wartawan TV, dia mengatakan, saya telah dilahirkan kembali sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga selalu rindu untuk menyenangkannya. Jika saya merawat dan membimbing anak-anak ini, sehingga mereka juga bisa menjadi lahir baru. Anak-anak yang tidak mampu, mereka juga bisa lahir baru. Kapan-kapan. Dia ngomong, mereka juga bisa menjadi lahir baru. Maka hal ini menyenangkan Tuhan. Amin. Saya ingin mereka mempunyai pengharapan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya kami mengadopsi anak-anak yang memiliki cacat dan kekurangan ini. Dia menjawab kepada wartawan TV. Adakah di antara saudara yang mau melakukan hal ini? Tetapi jika saudara melakukan hal-hal yang seperti ini, saudara pasti akan disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Itulah karena saya sedang masuk tempat sampah Sewang. Kemarin juga saya ke sana. Ada beberapa umat-umat datang sana melayani anak-anak yang tidak mampu dari gereja Pak Toto. Saya ketemu mereka beberapa orang, 6 orang ya, ketemu. Saya bawa nasi bungkus ke sana lagi dibagi sana. Tapi enggak bisa masuk tempat sampah, dalam tempat sampah karena jumlah nasinya kurang. RT ngomong saya, Bapak enggak boleh masuk. Jika masuk,
akan ada keributan di dalam. Dia ngomong kepada saya bahwa 300, tapi dia ngomong kepada saya jumlah orang-orang dan anak-anaknya lebih dari 500. Maka saya nggak bisa masuk. Tapi minggu depan saya akan masuk sana. Ada juga sebuah cerita yang menggambarkan tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus. Saat Perang Dunia Kedua berakhir, penduduk sebuah desa bernama Strasbourg di Prancis. Mereka berkumpul untuk rapat yang khusus. Mereka membicarakan sebuah patung Yesus di halaman gereja yang rusak pada waktu perang. Saat terkena bom, kedua tangan patung Yesus terputuskan terlepas. Apa yang harus kita lakukan dengan patung Yesus? Mereka kata. Apakah kita akan memperbaiki tangannya saja atau membuat patung yang baru? Mereka dengan serius mendiskusikan hal itu. Tiba-tiba seorang anggota berdiri dan berkata, menurut saya, Bapak dan Ibu, lebih baik jika kita simpan patung yang rusak itu dan kita tuliskan sebuah kalimat saja di depan patung Yesus itu. Katakan, Yesus membutuhkan tanganmu. Yesus membutuhkan tanganmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang harus dilakukan oleh jemaat GKS Grogol. Menyerahkan dua tangan mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Hari ini juga Yesus membutuhkan tangan saya dan saudara. Yesus menginginkan tangan saya dan saudara untuk menolong dan melayani orang-orang yang tidak mampu. Untuk apa? Penginjilan. Great Mission. Di sekitar kita ada banyak orang yang menderita kesusahan, berbeban berat dan hilang pengharapan. Ada kurang lebih 90% rakyat Indonesia masih belum menerima Tuhan Yesus. Tangan saya dan saudara diperlukan dimanapun sebagai perpanjangan tangan Yesus. Amin. Dengan panggilan ini, saya berharap saudara bisa menjawab dan menaati panggilannya. Kiranya berkat dari Allah menyertai saudara sekalian. Jika betul Allah beserta kita, saya dan saudara harus bagaimana? Kita juga pasti harus menyertai Tuhan Yesus. Kita harus ingat apa yang menjadi prioritas utama, yaitu mula-mula kita harus menyertai Yesus terlebih dahulu melalui hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Caranya adalah dengan berdoa dan mendengar firman setiap hari. Setelah itu harus menanti firman yang mendengar melalui kitab atau khotbah atau apa. Lalu kita harus memberitakan Injilnya dan menyaksikan kasihnya. Baru kemudian kita akan melihat kuasanya dinyatakan. Mujizatnya terjadi, kesembuhannya terjadi, pemulihan keluarga terjadi, terobosan terjadi di setiap aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur saat ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajaran kami untuk menyertai-Mu dengan sepenuh hati kami.
Ampuni kami kalau selama ini kami hanya menuntut penyertaan-Mu tanpa pernah kami mau menyertai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya.